Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Reynal Fakhri Ansari, mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai ukuran penyebaran data. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Pertama-tama kita akan membahas pengertian penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Kemudian ukuran penyebaran data itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada range, yang kedua ada simpangan rata-rata, dan yang terakhir itu ada simpangan baku atau standar deviasi. Baik, yang pertama kita bahas itu adalah range atau jangkauan. Baik, langsung saja. Jangkauan atau range adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus R, atau itu bisa juga disebut dengan range, sama dengan X max kurang X min, nilai maksimum dan juga nilai minimum, atau nilai terbesar dan juga nilai terkecil. Contoh soalnya sebagai berikut. Saya akan menggunakan ini supaya lebih mudah untuk dipahami dan mudah untuk dijelaskan. Baik, ini contoh soalnya. Tentukan range dari data 10, 6, 8, 2, 4. Nah, di sini data terbesarnya itu adalah 10. Nah, jadi X max-nya itu adalah 10 di sini. Kemudian data terkecilnya adalah 2. Jadi X min-nya atau data nilai terkecilnya itu adalah 2 di sini. Tinggal dikurangkan saja menggunakan rumus di atas ini tadi. Kemudian akan mendapatkan hasil ini 8. Jadi range-nya itu 8 di situ. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata adalah sekumpulan bilangan atau nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Nah, simpangan rata-rata itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu simpangan rata-rata yang datanya tunggal dan juga simpangan rata-rata yang datanya berkelompok. Pertama saya akan menjelaskan simpangan rata-rata yang datanya tunggal. Nah, di sini rumus simpangan rata-rata yang datanya tunggal itu adalah SR sama dengan sigma X kurang X bar per N. Nah, contoh soalnya nilai ulangan matematika 6 siswa adalah sebagai berikut: 7, 5, 6, 3, 8, dan 7. Tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, di sini langsung saja. Di sini kan jawabannya X bar, atau kita menentukan dulu rata-ratanya, baru akan bisa untuk menghitung simpangan rata-ratanya. Baik, di sini X bar sama dengan ini data yang tadi di atas ini, 7 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 5 tambah 7, dibagi banyak datanya, dibagi N banyak datanya. Jadi hasilnya itu 6. Kemudian SR-nya, sini kita menentukan simpangan rata-ratanya. Ingat, ini adalah simpangan rata-rata data tunggal. SR sama dengan 7 kurang 6
tambah 5 kurang 6 tambah 6 kurang 6 ditambah 3 kurang 6 tambah 8 kurang 6 tambah 7 kurang 6. Jadi ini dari mana dapatkan rumusnya? Ini kan per 6. Di mana dapatkan rumus ngapa bisa dikurang 6? Karena di sini tadi kan rumusnya di atas ini. Ini X kurang X bar. Jadi dikurang rata-rata yang sudah kita hitung tadi. Ini kan rata-ratanya dapat 6. Jadi hasilnya sama dengan 8 per 6 sama dengan 1,33. Jadi simpangan rata-ratanya itu 1,33. Baik, untuk selanjutnya simpangan rata-rata yang datanya kelompok. Rumusnya SR sama dengan sigma F kemudian X kurang X bar per sigma F. X sama dengan data ke I atau data berbobot sama dengan kemudian titik tengah kelas interval ke I data kelompok. F sama dengan frekuensi. Nah, contoh soalnya tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Nih bisa dilihat langsung saja di sini data, frekuensi dan juga X ya. Kemudian sini jawabannya. Kita gunakan ini lagi. Nih, datanya sudah di sini sudah tertera. Kemudian frekuensinya juga sudah ada. X F kali X. Nah, sini rumusnya X bar sama dengan sigma F kali X per sigma F. Di sini nyari rata-ratanya dulu ya. Jadi sama dengan ini F kali X-nya, ini hasilnya tadi 194. F-nya 20. Ini frekuensi. Jadi sini dapatnya seperti ini, 194 dari hasil hitung dari rumus di atas ini tadi. 194 per 20. Jadi hasilnya X barnya 9,7. Nah, 9,7 inilah yang akan digunakan untuk menentukan hasil di sininya. Nah, jadi di sini X-nya tadi berapa? Dikurang X bar. Lalu dapat ini 5,7. Lanjut lagi, X-nya tadi berapa? Dikurang ini X barnya. Jadi dapat ini lagi. Dan seperti itu juga seterusnya. Kemudian ini F dikali X kurang X bar dikali, jadi frekuensinya ini dikalikan dengan hasil ini tadi, yang ini tadi. Nah, akan dapat hasilnya di sini. Akan dapat hasil di sini. Seperti itu seterusnya. Kemudian langsung kita cari simpangan rata-ratanya. Jadi simpangan rata-ratanya sama dengan seperti rumus di atas tadi, sigma F kali X min X bar per sigma F. Jadi di sini sudah didapatkan hasilnya F ini, hasil hitungan ini itu jumlahnya ini. Jadi 44,4 per sigma F. Sigma F itu ini tadi 20. Jadi 44,4 per 20. Lalu dapatlah hasilnya simpangan rata-ratanya tadi. Baik, mungkin cukup untuk simpangan rata-rata. Kita lanjut ke simpangan baku atau standar deviasi. Di sini ada standar deviasi, itu sama seperti simpangan rata-rata tadi, terbagi menjadi dua data, yaitu data tunggal dan juga data berkelompok. Sebelumnya simpangan baku dalam kurung S itu dari sekumpulan bilangan adalah
akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan, atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Nah, untuk simpangan baku atau standar deviasi data tunggal, rumusnya itu sebagai berikut. S dengan akar sigma dalam kurung xi kurang x bar kurung tutup kuadrat per n, atau akar sigma x kuadrat per n dikurang sigma x dalam kurung sigma x per n kuadrat. Baik, ini ada contoh soalnya. Jadi, nih contoh soalnya, tentukan simpangan baku dari data ini. Nah, jawabannya kita tentukan dulu rata-ratanya tadi agar mudah untuk mendapatkan hasil dari sini ya. Jadi x-nya tadi kan ini sudah disebutkan di sini. Jadi x barnya atau rata-ratanya itu 2 plus 3 plus 5 plus 8 plus 7 per 5. 2 plus 3 plus 5 plus 8 plus 7 itu 25 tambah dibagi 5 itu dapat jadi 5. 25 bagi 5 5. Nah, di sini kenapa bisa dapat hasil ini min 3 min 2 03 dan juga 2 itu x ini 2 dikurang sama dengan ini 5, dapatlah hasilnya min 3. Seperti itu juga selanjutnya, seterusnya ini operasinya seperti itu. Kemudian selanjutnya x kurang x bar kuadrat, x nya tadi kan 2. Nah, di sini kan sudah dapat hasil ini ya, tinggal lanjut ke sini, tinggal dikuadratkan saja ininya. Nih, tinggal dikuadratkan. Set. Jadi tinggal tambah kuadratnya aja di situ, maka akan mendapatkan hasil di sini. Nah, maka akan lanjut ke sini, rumus dari simpangan baku tadi, S sama dengan akar sigma dalam kurung buka xi kurang x bar kurung tutup kuadrat per n sama dengan akar 26 per 5. Ini kan 26 tadi hasilnya, per 5 per n, banyak datanya. Dapatlah hasil ini akar 5,2. Baik, lanjut ke simpangan baku yang datanya kelompok sebagai berikut rumus-rumusnya. S sama dengan akar sigma f kurung buka x kurang x bar kurung tutup kuadrat per sigma f, atau bisa juga S sama dengan akar xfx kuadrat per sigma f dikurang dalam kurung sigma f kali x per sigma f kurung tutup kuadrat. Berikut contoh soalnya. Tentukan standar deviasi dari data-data berikut. Dapat dilihat langsung data-datanya. Lanjut ke pembahasannya, jawabannya. Jadi datanya tadi kan nih sudah dapat data frekuensi dan juga x-nya. Jadi tinggal cari ininya x kuadrat. X kuadrat itu x kuadratnya berapa? Ini 4 kali 4 sama dengan 16. Begitu juga seterusnya, 7 kali 7 dapat 49. 10 kuadrat berapa? 100. 13 kuadrat 169. Begitu. Kemudian f kali x. Nih, frekuensi dikali x. Dapatlah hasilnya 8. Kemudian 4 kali 7 dapatlah 28. 8 kali 10 dapatlah 80. 6 kali 13 dapatlah 78. Kemudian hasilnya ini, jumlahkan semuanya ini. Ini f kali x kuadratnya 2 dikali x kuadrat 16, dapatlah 32. Saya dekatkan lagi agar lebih mudah. Kemudian ini frekuensinya 4 dikali 49, f kali x kuadrat kan.
dapatlah hasilnya ini 196. Kemudian begitu juga seterusnya untuk penghitungan di bawahnya ini selanjutnya. Nah, masuklah ke rumus simpangan baku untuk data kelompok tadi. Akar sigma f x kuadrat, f ini, yang ini, di per sigma f per 20 ini tadi, dikurang dalam kurung sigma f kali x, ini, per sigma f per 20 juga, dalam kurung tutup, kuadrat. Nah, dapatkan hasilnya di sini di bawahnya. 2000 akar 2042 per 20 dikurang kurung 194 dikurang 20 kuadrat pangkat 2. Nah, dapatlah hasilnya ini 8,0,1. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.